Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningrum Priyatini dari kelas 4A2. Tujuan pembuatan video ini untuk ujian akhir semester mata kuliah akuntansi. Nah, yang pertama itu buatlah 10 transaksi pada usaha dagang di bidang agribisnis. Untuk transaksi yang pertama, tanggal 1 Januari 2019, Pak Eko membuka usaha dengan nama PT Rumah Tani dan memiliki uang tunai sebesar 20 juta, kemudian peralatan sebesar atau senilai 10 juta, dan gedung senilai 100 juta. Sebagai modal awal. Untuk transaksi yang kedua, saya buat tanggal 3 Januari 2019. PT Rumah Tani menerima kredit usaha dari bank sebesar 50 juta. Untuk transaksi yang ketiga, saya buat tanggal 10 Januari 2019. PT Rumah Tani membeli perlengkapan sebesar 1 juta secara tunai. Untuk transaksi yang keempat, saya buat pada tanggal 12 Januari 2019. PT Rumah Tani membayar listrik bulan Januari sebesar 300.000 rupiah secara tunai. Transaksi berikutnya saya buat tanggal 17 Januari 2019. PT Rumah Tani menerima pendapatan atas penjualan pupuk kompos sebesar 300.000 secara tunai. Selanjutnya tanggal 23 Januari 2019, PT Rumah Tani
menerima pendapatan usaha atas penjualan pupuk organik cair sebesar 1 juta yang akan dibayar pada akhir bulan. Ini pendapatan usaha ya, pendapatan usaha. Nah, untuk transaksi berikutnya yang 7 itu tanggal 26 Januari 2019, PT Rumah Tani membayar gaji karyawan sebesar 300.000. Tanggal 28 Januari 2019, PT Rumah Tani menerima pendapatan usaha atas penjualan pupuk organik cair sebesar 500.000 secara tunai. Transaksi berikutnya pada tanggal 30 Januari 2019, Pak Eko mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 200.000. Untuk transaksi yang ke-10 tanggal 31 Januari 2019, PT Rumah Tani menerima pembayaran transaksi pada tanggal 23 Januari sebesar 1 juta. Nah, untuk soal berikutnya itu buatlah jurnalnya. Di sini saya akan membuat jurnal umumnya. Jadi untuk langsung saja ya. Untuk yang pertama itu tanggal 1 Januari 2019. Di sini kita tulis dulu tanggalnya 1 Januari 2019. Ya, membuka usaha dan memiliki uang tunai sebesar 20 juta. Uang tunai di sini itu kita masukkan ke kas sebesar 20 juta. Jadi kalau kasnya kan berarti kan bertambah, itu berarti berada di debit. Jadi ini kas sebesar 20 juta.
Nah, selanjutnya peralatan senilai 10 juta. Nah, peralatan itu bertambah, jadi masuknya ke debit. Ini tuh menurut aturan pencatatan transaksi dalam akuntansi. Ya, jadi di sini peralatan senilai 10 juta di debit. Nah, selanjutnya ada gedung. Kalau gedung bertambah itu masuknya di debit juga senilai 100 juta. Nah, selanjutnya sebagai modal awal. Jadi modal awalnya itu merupakan total dari kas, peralatan, dan gedung. Ya, jadi di sini modal awal itu kan kalau bertambah itu masuknya di kredit. Jadi di sini langsung saja kita jumlahkan sama dengan sum, tarik aja, oke, enter. Nah, didapat modal awalnya itu 130 juta. Untuk transaksi yang kedua tanggal 3 Januari 2019. Oke. Nah, di sini PT Rumah Tani menerima kredit usaha dari bank sebesar 50 juta. Itu artinya karena menerima kredit usaha berarti kan kasnya itu bertambah dan utangnya juga bertambah. Nah, kalau kas bertambah itu masuknya di debit, tapi kalau utangnya bertambah itu masuknya di kredit. Jadi di sini kas senilai 50 juta. Nah, di sini utang bank senilai 50 juta juga. Atau ini juga bisa langsung sama dengankan saja dengan ini. Nah, untuk transaksi berikutnya itu tanggal 12 Januari. Jadi di sini kita tulis 12 Januari 2019. Membayar listrik bulan Januari sebesar 300.000 secara tunai. Membayar listrik di sini termasuk beban atau beban usaha atau biaya listrik ya. Nah, kalau beban bertambah itu masuknya di debit. Gitu. Nah, karena di sini membayar berarti kan kasnya berkurang, jadi kasnya yang dikredit. Jadi di sini biaya listrik sebesar 300.000. Kasnya berkurang ya, kasnya yang dikredit. Ini langsung aja sama dengankan dengan yang ini. Enter. Selanjutnya ada transaksi tanggal 17 Januari 2019. Nah, itu menerima pendapatan usaha atas penjualan pupuk kompos sebesar 300.000 secara tunai. Di sini karena menerima pendapatan usaha itu kan berarti kasnya bertambah. Kasnya itu berarti di debit. Nah, akun pendapatan usahanya itu karena pendapatan usahanya bertambah itu masuk di kredit. Jadi di sini kas sebesar 300.000 dan di sini itu pendapatan usaha sama juga 300.000. Nah, selanjutnya transaksi berikutnya ini tanggal 23 Januari. Jadi ini 23 Januari 2019.
menerima pendapatan usaha atas penjualan sebesar 1 juta yang akan dibayar pada akhir bulan. Jadi ini tuh termasuk piutang. Jadi ada yang membeli ke kita tapi dia belum bayar atau dibayarnya itu nanti pas akhir bulan. Nah, karena belum ada uang yang masuk, jadi kita nggak pakai akun kas gitu, belum pakai akun kas. Tapi pakainya itu akun piutang usaha. Piutang usaha bertambah itu masuknya di debat, nanti pendapatan usahanya yang di kredit gitu. Di sini piutang usaha sebesar 1 juta. Nah, di sini pendapatan usaha sebesar 1 juta juga. Transaksi berikutnya tanggal 26 Januari 2019. Di sini itu membayar gaji karyawan sebesar 300.000. Ini juga termasuk beban usaha. Jadi yang didebat itu adalah biaya gaji karyawannya. Nah, karena kasnya berkurang, jadi kasnya yang dikredit. Gaji karyawan sebesar 300.000. Sini kasnya yang dikredit sama dengan kan saja. Selanjutnya tanggal 28 Januari 2019. Menerima pendapatan usaha atas penjualan pupuk organik cair sebesar 500.000 secara tunai. Dan di sini kasnya bertambah, jadi masuk di debat senilai 500.000, dan pendapatan usahanya juga bertambah tetapi di kredit 100.000 juga. Ini langsung sama dengan kan saja. Nah, selanjutnya tanggal 30 Januari 2019. Di sini Pak Eko mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 200.000. Keperluan pribadi ini maksudnya adalah prive ya. Jadi prive-nya itu bertambah, masuk di debat senilai 200.000, dan karena mengambil ya kasnya berkurang gitu. Jadi kasnya yang dikredit. Prive 200.000. Ini kas, ini langsung sama dengan kas saja. Nah, sebelum transaksi yang terakhir ini ternyata ada yang kurang. Tanggal 10 Januari itu belum kita masukin. Jadi ini kita tarik aja. Ini tanggal 10 Januari 2019. Pakai yang custom, pakai yang ini aja. Oke.
Di sini transaksinya itu PT Rumah Tani membeli perlengkapan sebesar 1 juta. Perlengkapannya bertambah, nah kasnya itu berkurang, jadi perlengkapan yang didapat senilai 1 juta. Nah yang dikredit juga sama, 1 juta. Ini kita pakai accounting, terus ini semuanya pakai nama Roman. Udah, lalu kita tempel. Oke. Nah, kita ke transaksi yang terakhir, itu tanggal 31 Januari 2019. Menerima pembayaran transaksi pada tanggal 23 Januari sebesar 1 juta. Jadi ini karena ada uang masuk, kasnya itu bertambah di debit. Lah, piutang usahanya kan berkurang alias sudah lunas, jadi piutang usahanya yang dikredit. Ini kas 1 juta. Nah, piutang usaha ini tinggal sama dengan kan saja. Nah, kita total ini shift, tekan shift terus ke bawah. Ini juga sama, tinggal kita tarik aja ke samping. Nah, sudah balance. Untuk untuk penamaan di sini yang pertama itu ada nama perusahaannya ya, PT Rumah Tani. Nah, selanjutnya ini tuh apa gitu. Ini jurnal umum. Nah, untuk periode bulan Januari 2019. Selanjutnya kita buatlah laporan laba rugi. Di sini kita tulis dulu nama perusahaannya, PT Rumah Tani, laporan laba rugi periode bulan Januari 2019. Nah, ini kita hapus saja ya dulu. Nah, pendapatan di sini itu ada pendapatan apa aja? Di sini hanya ada pendapatan usaha. Ini ada 3 ya. Jadi di sini kita tulis pendapatan usaha. Laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Nah, di sini pendapatan usahanya itu kita langsung klik aja di jurnal umumnya. Ini yang pertama itu ada 300.000, kemudian kita tambah ya tanda plus. Kalau kita klik lagi yang kedua, tanda plus lagi, kita tambah lagi dengan yang ketiga ini. Nah, langsung saja enter. Nah, itu jumlahnya. Jadi total pendapatan usahanya itu 1.800.000. Nah, beban usahanya itu apa aja? Nah, tadi itu ada biaya listrik sama biaya gaji karyawan. Biaya listriknya itu senilai 300.000. Jadi di sini tulis dulu biaya listrik.
biaya gaji karyawan. Nah, di sini itu kita langsung sama dengankan saja. Yang di sini adalah 300.000. Nah, untuk biaya gaji karyawan juga sama, kita sama dengankan saja dengan yang di jurnal umum itu 300.000 juga. Nah, jadi total bebannya ini ya, saya tulis total beban usaha itu senilai 600.000. Nah, jadi laba bersihnya itu pendapatan usaha 1.800.000 dikurangi total beban usaha 600.000, sehingga didapat laba bersihnya 1.200.000. Selanjutnya Anda buatlah laporan ekuitas pemiliknya. Oke, di sini kita tulis dulu nama perusahaannya, PT Rumah Tani. Ini laporan ekuitas pemilik periode bulan Januari 2019. Nah, ini kita hapus aja. Laporan ekuitas pemilik ini terdiri dari modal awal, laba bersih, sama prive. Nah, ini kita tulis dulu sini prive. Ini adalah ini laba bersih dulu ya. Laba bersih ini diambil dari laporan laba rugi, terus prive. Nah, modal awalnya berapa? Kita lihat di jurnal umum, langsung aja yang ini 130 juta, enter. Nah, selanjutnya laba bersihnya berapa? Langsung saja sama dengankan dengan di laporan laba rugi, 1.200.000. Nah, prive-nya berapa? Kita lihat di jurnal umum, ini sebesar 200.000. Nah, sudah. Untuk ini itu laba bersih dikurangin prive ya, jadi menghasilkan 1 juta. Nah, modal akhirnya, modal awal ditambah ini tambahan modal. Jadi modal akhirnya itu 131 juta. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.